Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali hari ini saya dapat bertemu kembali dengan Anda semua. Walaupun melalui online, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memulai firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama, boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan berkati setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni genap segala dosa kami Tuhan, dan biarlah Engkau yang layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini akan saya beri judul Hikmat yang Mendatangkan Berkat. Dan firman Tuhan akan terambil dari Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 kita dapat buka di Alkitab kita masing-masing. Dan judul perikop dari Pengkhotbah 10 adalah akibat-akibat kebodohan. Nah, mengapa judul firman Tuhan hari ini hikmat yang mendatangkan berkat? Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari kita baca bersama Pengkhotbah 10 ayat yang ke-19. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-19 Anda dapat baca di screen Anda masing-masing, berkata bahwa untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Nah, jadi firman Tuhan hari ini, hikmat yang mendatangkan berkat. Berkat di sini Bapak Ibu yang ingin saya bahas hari ini, tentu saja ada banyak berkat di dalam kehidupan kita. Kesehatan juga sebuah berkat. Dan kebahagiaan juga adalah berkat. Nah, namun apa yang ingin saya sampaikan hari ini melalui pesan firman Tuhan terkait dengan berkat jasmani Bapak Ibu. Di mana kita tahu dalam situasi kondisi saat ini, begitu banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan penghasilan mereka, dan mereka membutuhkan berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan hari ini dan kita akan belajar yaitu hikmat yang mendatangkan berkat. Jadi saya tulis di slide yang ada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa money is important. Firman Tuhan berkata bahwa uang memungkinkan semuanya itu. Menghidangkan makanan, anggur untuk meriangkan hidup dan sebagainya. Uang memungkinkan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan kita juga membutuhkan uang, dan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan gereja pun juga memberikan pelayanan diakonia bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan, khususnya bagi mereka yang sedang kehilangan penghasilan mereka. Dan uang penting Bapak Ibu, kita makan, kita minum, anak-anak sekolah, kita bayar listrik dan sebagainya, semua membutuhkan uang. Nah, namun kita akan baca terlebih dahulu di dalam Ulangan 8 ayat 18a. Ulangan 8 ayat 18a berkata bahwa, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan." Nah, kata kekuatan di sini saya cetak miring dan garis bawahi, sebab kata kekuatan di sini Bapak Ibu, di dalam terjemahan kata lainnya, di dalam akar bahasa asli Ibraninya, juga dapat berbicara mengenai kemampuan. Sehingga kalimat ini dapat berubah menjadi, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kemampuan untuk memperoleh kekayaan." Nah, satu hal yang harus kita garis bawahi hari ini adalah bahwa segala kepandaian kita, segala hikmat kita, segala akal budi kita, segala wibawa kita yang kita gunakan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendapatkan
berkat, mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan, apapun itu, semuanya saudara-saudara adalah berasal dari Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini, saya tidak bermaksud untuk melalui firman Tuhan untuk semacam memberikan motivasi saja kepada kita semua. Tidak. Tentu saja firman Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita yang lemah. Namun, apa yang ingin saya sampaikan melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, adalah kebenaran firman Tuhan. Di mana hari ini kita akan belajar mengenai 8 hikmat yang mendatangkan berkat. Ada 8 jenis hikmat di dalam hidup ini yang kita akan bedah melalui pengkhotbah pasal yang ke-10. Hikmat yang pertama, kita akan langsung mulai, yaitu hikmat untuk selalu waspada dan berhati-hati. Firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat yang pertama berbunyi sebagai berikut. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Kata urapan di sini dalam terjemahan lainnya adalah parfum, minyak wangi. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Nah, dikatakan Bapak Ibu bahwa lalat yang mati di dalam minyak urapan membuat bau dari minyak urapan tersebut menjadi busuk. Nah, mengapa seekor lalat dapat masuk dan mati di dalam minyak wangi yang sedang disiapkan, sedang dibuat, sedang diproduksi oleh sang pembuat urapan? Sebab sang pembuat urapan, sang pembuat minyak wangi tersebut tidak berhati-hati, tidak waspada dengan apa yang sedang ia lakukan. Nah, firman Tuhan hari ini Bapak Ibu ingin mengingatkan kita bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang dilakukan oleh tangan kita, kita harus selalu berhati-hati. Hal ini pun juga berlaku bagi siapapun kita. Baik Anda yang adalah ibu rumah tangga, dalam apapun yang Anda lakukan, Anda harus selalu berhati-hati dan harus waspada. Bagi kita, kaum pria yang mungkin lebih sering keluar rumah, bekerja, saat Anda naik sepeda motor, saat Anda naik mobil, kita harus selalu waspada. Dalam pekerjaan kita harus hati-hati. Firman Tuhan berkata bahwa sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Mungkin untuk membuat sebuah minyak urapan, kita membutuhkan kepandaian, kita butuh knowledge, pengetahuan dan hikmat. Namun segala sesuatu itu menjadi tidak berarti oleh sebab kecerobohan. Kita membiarkan seekor lalat masuk dan mati di dalam minyak urapan itu sehingga apa yang kita kerjakan selama ini menjadi berbau busuk. Nah, mungkin pesan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu berbicara lebih jauh kepada Anda semua. Mungkin bagi sebagian dari Anda memiliki pengalaman di mana Anda telah bekerja sekian lama dan ternyata apa yang Anda bangun jatuh hanya karena sebuah keputusan investasi yang kurang tepat. Baru-baru ini saya mendengarkan sebuah kisah mengenai seorang pengusaha besar di kota Surabaya yang memulai usahanya dengan begitu hebatnya dan akhirnya baru saja pemilik bisnis ini meninggal dengan kondisi yang sangat tragis. Hutang mencapai ratusan miliar dan penyebabnya adalah karena keputusan investasi yang keliru, yang tidak tepat, yang kurang dipertimbangkan dengan matang. Nah, Pengkhotbah 10 ayat 2-3 versi bahasa Indonesia masa kini berbunyi sebagai berikut. Wajarlah kalau orang arif melakukan kebajikan. Orang arif melakukan kebajikan dan orang bodoh melakukan kejahatan. Kebodohannya tampak pada segala gerak-geriknya dan kepada semua orang ditunjukkannya kedunguannya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, pada saat kita tidak berhati-hati, pada saat kita tidak waspada, kita melakukan kesalahan demi kesalahan. Firman Tuhan berkata bahwa kita sudah menjadi seseorang yang bodoh dan itu termasuk dalam kategori kejahatan, crime. Sesuatu yang jahat. Kebodohan adalah sesuatu yang jahat, Bapak Ibu. Sebab oleh karena kebodohanlah kita melakukan sebuah kejahatan yang dapat membahayakan hidup kita. Kita melakukan sebuah kejahatan yang dapat membahayakan bisnis kita.
keluarga kita, dan sebagainya. Dan kepada semua orang, dikatakan dalam ayat ketiga, ditunjukkannya kedunguannya. Seringkali karena kita tidak hati-hati Bapak Ibu, akhirnya orang lain yang dapat melihat bahwa, oh, ternyata orang ini sudah salah melangkah. Seringkali kita tidak sadar, karena kita tidak waspada dan kita tidak hati-hati, tapi orang lain yang dapat melihat hal tersebut. Nah, kita langsung masuk di dalam hikmat yang kedua Bapak Ibu. Hikmat kedua adalah hikmat untuk tenang dan sabar. Hikmat kedua yang dapat mendatangkan berkat dalam hidup kita adalah hikmat untuk hidup tenang dan sabar. Nah, Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, versi terjemahan baru berkata bahwa jika engkau dimarahi penguasa, janganlah minta berhenti bekerja. Biarpun kesalahanmu besar, engkau dimaafkan bila tenang dan sabar. Nah Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya ulang sekali lagi. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat, versi bahasa Indonesia masa kini. Ya. Dikatakan bahwa jika engkau dimarahi penguasa, janganlah minta berhenti bekerja. Biarpun kesalahanmu besar, engkau dimaafkan bila tenang dan sabar. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, di dalam masa-masa pandemi seperti saat ini, di mana kondisi bisnis sedang turun, banyak sekali pemilik-pemilik usaha yang sensitif, yang emosinya tidak stabil. Nah, baru-baru ini saya memiliki seorang teman yang beliau bekerja di sebuah perusahaan dan beliau ditegur oleh atasannya, dan oleh karena emosinya, teman saya langsung berkata bahwa kalau begini caranya, saya berhenti bekerja saja. Dan tidak disangka, atasan yang bersangkutan mengatakan bahwa oke, kalau Anda ingin berhenti bekerja, silakan berhenti bekerja. Dan akhirnya teman saya ini keluar dari pekerjaannya. Dan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, sekali lagi, jika engkau dimarahi oleh penguasa, jika engkau dimarahi oleh atasanmu dalam situasi terutama seperti saat ini, janganlah minta berhenti bekerja. Biarpun kesalahanmu besar, engkau akan dimaafkan bila tenang dan sabar. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan ingin mengajarkan kita, mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk hidup tenang dan sabar. Jangan utamakan emosi kita, jangan utamakan ego kita, tenang dan sabar. Nah, kembali lagi, dalam ayat yang keempat, versi terjemahan baru dikatakan bahwa jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Sekali lagi, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Bapak Ibu, seringkali karena tidak sabar, kita melakukan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan. Apapun itu, dalam hubungan kita dengan orang lain. Karena kita tidak sabar, akhirnya hubungan menjadi kacau, hubungan menjadi bermasalah. Karena kita tidak cukup sabar untuk menjalani segala sesuatunya, menjalani pekerjaan kita dengan baik, dengan penuh ketelatenan. Akhirnya ketidaksabaran kita membawa masalah dalam kehidupan kita, membawa masalah dalam hubungan kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini adalah belajar untuk tenang dan sabar. Kita berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kita hikmat. Hikmat yang ketiga adalah hikmat untuk memahami resiko pekerjaan kita atau manajemen resiko. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-9 versi bahasa Indonesia masa kini berkata bahwa siapa bekerja di tambang batu akan terbentur dan luka. Siapa membelah kayu mungkin sekali mendapat cedera. Anda dapat lihat bahwa kata akan terbentur dan luka serta mungkin sekali mendapat cedera berbicara mengenai possibility, berbicara mengenai potential risk, potensi resiko yang dapat terjadi seandainya kita bekerja pada saat kita melakukan sebuah profesi. Nah, Bapak Ibu, setiap profesi selalu memiliki resikonya masing-masing. Jika Anda driver Grab motor, maka Anda memiliki resiko saat Anda di jalan raya. Bila Anda adalah driver dari taksi online, dan Anda menerima penumpang, Anda memiliki sebuah resiko. Selalu ada resiko dalam pekerjaan kita. Pada saat Anda memasak, Anda memotong dengan cepat,
maka ada resiko dari proses potong yang cepat tersebut. Anda dapat memotong kulit Anda sendiri, memotong daging Anda sendiri. Nah, karena itu di samping kanan dari gambar di layar Bapak Ibu, saya tampilkan risk management framework, yaitu kerangka berpikir mengenai manajemen resiko. Di mana dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus selalu melakukan identifikasi resiko. Apa saja resiko-resiko yang dapat terjadi di dalam pekerjaan saya. Seandainya saya adalah tukang kayu, maka saya dapat saja memotong tangan saya sendiri, bahkan melukai dengan cukup serius badan saya sendiri. Lalu measure, mengukur seberapa besar kemungkinan hal itu terjadi. Dan jika hal tersebut terjadi, seberapa parahkah dampak dari hal tersebut. Yang ketiga adalah manage. Supaya saya tidak melukai diri saya sendiri, maka saya harus menggunakan perlengkapan alat keamanan diri, proteksi diri, agar saya tidak sampai terluka. Yang keempat adalah monitor. Kita mengevaluasi apakah yang kita lakukan sudah cukup untuk memitigasi, untuk mengantisipasi resiko dari profesi saya. Kalau saya naik motor, saya menggunakan helm. Apakah helm biasa cukup ataukah harus helm yang dengan desain khusus, katakanlah. Nah, dan yang terakhir adalah report. Segala sesuatu setelah kita evaluasi, kadang perlu kita tulis Bapak Ibu, bahwa saya sudah melakukan ini untuk antisipasi resiko yang ini. Saya sudah melakukan hal yang itu untuk mengantisipasi resiko yang itu. Dan seringkali pada saat kita menulis, maka kita sadar bahwa masih terdapat beberapa resiko lain yang belum kita antisipasi. Nah, kita lanjut pada hikmat yang keempat. Hikmat yang keempat, firman Tuhan hari ini adalah hikmat untuk terus belajar untuk menjadi lebih baik Bapak Ibu. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10, terjemahan baru berkata bahwa jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, ayat ini memberikan kepada kita sebuah opsi, sebuah alternatif. Apakah Anda ingin bekerja dengan smart? Apakah Anda ingin bekerja dengan pintar? Ataukah Anda ingin bekerja dengan tenaga, bekerja keras? Do you want to work smarter or you want to work hard to achieve your goal, untuk mencapai tujuan-tujuan Anda? Nah, sekali lagi, firman Tuhan memberikan kepada kita peluang, kepada kita pemahaman bahwa jika Anda tidak mengasah diri Anda, maka Anda akan menjadi tumpul. Dan karena Anda menjadi tumpul, maka di dalam setiap perkara, setiap pekerjaan yang Anda lakukan, Anda tidak dapat berfungsi secara optimal. Sebuah pisau baru benar-benar dapat berfungsi secara optimal jika rutin diasah. Pisau cukur yang sudah tumpul pada saat kita gunakan, maka tidak ada gunanya lagi Bapak Ibu. Seseorang yang tidak pernah mengasah dirinya, seseorang yang tidak pernah berusaha untuk mengembangkan dirinya, akan berubah menjadi seseorang yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Nah, di dalam ayat yang ke-11, versi Bahasa Indonesia Bahasa Kini berkata bahwa kalau ular menggigit sebelum dijinakkan dengan mantra, maka pawang ular tak ada lagi gunanya. Mengapa kita memanggil pawang ular? Sebab kita ingin sang pawang ular tersebut menjinakkan ular melalui mantranya. Namun jika pawang ular ini sudah tidak mampu menjinakkan ular melalui mantranya, maka bukankah pawang ular tersebut tidak lagi berguna? Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk terus belajar, untuk terus menjadi lebih baik. Agar di dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita benar-benar dapat berfungsi secara optimal. Dan hidup kita menjadi teladan bagi sekeliling kita, dan hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Hikmat yang kelima, menjaga mulut kita. Pengkhotbah 10 ayat 12-14a versi Bahasa Indonesia Masa Kini berkata bahwa ucapan orang arif membuat ia dihormati, tetapi orang bodoh binasa karena kata-katanya sendiri. Ia mulai dengan omong kosong biasa, tetapi akhirnya bicaranya seperti orang gila. Memang orang bodoh banyak bicara. Nah Bapak Ibu, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita terlalu banyak bicara mungkin? Mungkin kita kadang tanpa kita sadari, kita mulai membual. Kita berbicara besar, kita berkata bahwa aku dapat melakukan ini, itu, dan sebagainya. Namun,
kita tidak pernah memberikan bukti atas apa yang kita ucapkan. Sehingga kredibilitas kita mulai dipertanyakan. Dan karena itulah muncul kata-kata ini, ayat ini, bahwa seorang yang bodoh memulai bicaranya dengan omong kosong biasa, membual. Tapi akhirnya bicaranya seperti orang gila. Artinya bicaranya menjadi gak karuan, liar kemana-mana. Memang orang bodoh banyak bicara. Nah, ayat yang ke-20 versi terjemahan baru berkata bahwa dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini adalah Tuhan ingin mengingatkan kita untuk menjaga mulut kita, lidah kita. Lidah kita yang kecil ini, yang tapi dapat membunuh karakter orang lain, dapat menghancurkan orang lain, yang sangat berbahaya. Kita harus kendalikan lidah ini. Nah, saya tulis di dalam slide ini, great minds talk about ideas. Average minds talk about events, and small minds talk about people. Pikiran-pikiran yang besar selalu membicarakan ide demi ide demi ide, ide-ide yang hebat. Orang-orang besar selalu berbicara mengenai ide, peluang-peluang baru, kemungkinan-kemungkinan baru. Orang rata-rata, pikiran yang rata-rata, hanya berbicara mengenai events, kejadian-kejadian. Oh, ada kejadian ini, oh, ada kejadian itu, dan sebagainya. Tapi pikiran yang kecil, orang-orang yang berpemikiran kecil, selalu berbicara mengenai orang lain dalam kehidupannya. Hanya orang lain yang dapat mereka bicarakan. Nah, karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, jaga mulut kita, selalu berbicara mengenai ide-ide, bagaimana melakukan improvement, bagaimana melakukan perbaikan, bagaimana melakukan sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat bagi sekeliling kita. Hikmat yang keenam adalah hikmat untuk memiliki tujuan hidup. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-15 versi terjemahan baru berkata, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Dan ayat yang ke-15 versi bahasa Indonesia masa kini berkata bahwa cuma orang bodoh yang tak tahu jalan ke rumahnya. Ia bekerja keras dengan tak henti-hentinya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan bahwa orang bodoh tidak tahu jalan ke rumahnya. Dia kerja keras, tapi dia nggak tahu kemana dia akan menuju. Karena itulah, Bapak Ibu, selalu memiliki tujuan hidup. Jika saat ini kita bekerja dengan keras, sebenarnya apa yang ingin kita capai? Apakah 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan hanya ini saja yang ingin kita lakukan, kita kerjakan, kita capai? Ataukah sebenarnya kita memiliki tujuan dalam pekerjaan kita? Sebenarnya apa tujuan pekerjaan kita? Apakah Anda bekerja untuk mencapai sebuah posisi tertentu? Atau apakah Anda bekerja sehingga Anda dapat memperoleh penghasilan untuk Anda dapat menginvestasikannya di sesuatu hal yang bermanfaat? Ataukah Anda bekerja agar Anda dapat memberikannya kepada orang-orang yang Anda kasihi? Apapun tujuan itu, selalu memiliki tujuan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dalam bekerja, dalam membangun sebuah hubungan, dalam berinteraksi dengan orang. Jangan buang waktu kita untuk menghidupi sebuah interaksi, sebuah hubungan yang tidak membawa Anda ke mana-mana. You're only wasting your time. Anda hanya menghabiskan, mensia-siakan waktu Anda yang singkat di dunia ini, Bapak Ibu. Nah, hikmat yang ketujuh adalah hikmat untuk hidup tertib. Pengkhotbah 10 ayat 16-17 versi bahasa Indonesia masa kini berkata bahwa celakalah negeri yang rajanya muda belia dan para pembesarnya semalam suntuk berpesta pora. Mujurlah negeri yang rajanya berwibawa, yang pembesarnya makan pada waktunya, tak suka mabuk dan pandai menahan dirinya. Nah, ayat ini berbicara mengenai kedisiplinan, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa berbahagialah, mujurlah negeri yang rajanya berwibawa, pembesarnya makan pada waktunya. Nah, artinya mereka punya aturan, punya prosedur. Tak suka mabuk, artinya tidak bergaya hidup hedonisme, dan pandai menahan dirinya. Pengendalian dirinya bagus. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saat Anda baca di bagian awal dari ayat ini, dikatakan bahwa celakalah negeri yang rajanya muda belia.
Tidak ada yang salah dengan memiliki raja yang muda, dengan memiliki seorang pemimpin yang masih sangat muda. Mungkin pemimpin Anda baru berumur 20, 23, 25 dan sebagainya. Namun, tidak ada yang salah dengan hal itu. Kata muda belia di dalam ayat ini, di dalam terjemahan lain berkata childish, kekanak-kanakan. Nah, celakalah negeri yang pemimpinnya kekanak-kanakan. Apa itu kekanak-kanakan? Yaitu tidak memiliki disiplin dalam kehidupannya. Pada saat orang lain tidur, dia bangun. Pada saat orang lain bangun, dia tidur. Pada saat orang lain makan, dia melakukan sesuatu yang lain. Pada saat seseorang bekerja, dia main. Pada saat orang lain sedang bermain, dia ingin bekerja. Tidak ada kedisiplinan, tidak ada harmonisasi dalam kehidupannya. Nah, saya lanjut pada hikmat yang terakhir, yaitu hikmat untuk hidup rajin, Bapak Ibu. Pengkhotbah 10 ayat 18, bahasa Indonesia masa kini, berkata bahwa atap rumah akan bocor kalau tidak dibetulkan, dan akhirnya rumah itu lapuk akibat kemalasan. Nah, Tuhan ingin kita untuk hidup rajin, Bapak Ibu. Dalam apapun yang kita lakukan, rajin bekerja, rajin melakukan apa yang harus kita lakukan, yang memang menjadi tanggung jawab kita. Pengkhotbah 9 ayat 10a, versi terjemahan baru berkata bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita telah belajar 8 hikmat. Saya ulangi, hikmat yang pertama adalah hikmat untuk selalu waspada dan berhati-hati. Yang kedua, hikmat untuk hidup tenang dan sabar. Ketiga, hikmat untuk memahami resiko pekerjaan kita. Hikmat keempat adalah hikmat untuk terus belajar untuk menjadi lebih baik. Hikmat kelima adalah hikmat untuk menjaga mulut kita. 6, hikmat untuk memiliki tujuan hidup. 7, hikmat untuk hidup tertib. Dan yang terakhir, hikmat untuk hidup dengan rajin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan. Kami percaya bahwa firman-Mu memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu mengubahkan hidup kami, Tuhan. Bahwa firman-Mu berkuasa, Tuhan, untuk menambah-nambahkan hikmat dalam kehidupan kami. Hari ini kami telah belajar mengenai 8 hikmat yang mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh hikmat daripada Engkau, Bapa. Terima kasih Engkau berkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkati mereka semua, Tuhan, dalam segala pekerjaan mereka, Tuhan, dalam hubungan mereka, Tuhan, dalam keluarga mereka, dalam studi mereka, dalam apapun yang mereka lakukan, Bapa. Engkau tambahkan hikmat atas jemaat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita sudah boleh kembali beribadah, ya. Meskipun masih di rumah kita masing-masing, tapi kita tahu bahwa Tuhan hadir, ya. Tidak mengurangi sukacita, kita tetap semangat di dalam memuji dan memuliakan Tuhan, ya. Kita sudah dengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan berikan kekuatan bagi kita semuanya untuk menghadapi persoalan hidup ini, juga termasuk pandemi yang belum terselesaikan. Ya, Ibu Bapak, biarlah kita tetap jaga kesehatan kita, terlebih jaga iman kita. Biarlah kita tetap percaya bahwa bersama Tuhan, ya, semuanya dapat kita lalui. Ya, Ibu Bapak, tetap doakan negara kita, bangsa kita, ya, juga tim gugus tugas yang bertugas untuk menangani pasien-pasien yang diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, ya. Tetap kami himbau bahwa, ya, tetap ikuti protokol kesehatan, ya. Kami juga tidak bosan-bosan mengingatkan, ya, jaga jarak, ya, pakai masker, ya, cuci tangan, hindari kerumunan-kerumunan, ya. Dan biarlah semuanya kita boleh selamat, ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak,
Saya juga ucapkan terima kasih kalau Bapak sudah memberikan persembahan ya. Di selama pandemi ini semua persembahan kita pakai untuk diakonia ya, untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan ya. Jadi kolektor diakonia yang dipersembahkan di akhir ibadah kiranya juga boleh memberkati sesama kita ya. Puji Tuhan, sedikit pengumuman tambahan, minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita, pikiran kita ya untuk masuk dalam perjamuan suci ini. Bagi ibu bapak yang membutuhkan hosti dan anggur, bisa mengambil di sekretariat ya, di jam-jam kerja kiranya boleh mengambilnya. Bisa mengambil sendiri, bisa kolektif, terserah ya. Mungkin Gembala RC bisa mengambilkan anggotanya dan sebagainya ya. Puji Tuhan ya, tidak ada pengumuman yang lain, kita akhiri ibadah kita. Mari ibu bapak kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan doa. Kami memuji syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Atas selesainya ibadah pada hari ini, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan apa kata firman Tuhan. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Lebih berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Albert yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kita berdoa, kiranya semua keluarga-keluarga yang ada di Bethesda Gateway Tuhan, boleh Engkau memberkati, berikan kebahagiaan, sukacita. Kalau hari ini ada yang sakit, kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih menjamah dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupinya. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih studi di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berikan semangat bagi mereka untuk tetap belajar dengan tekun walaupun di rumah masing-masing. Berkati juga para guru. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, juga anak-anak kami sekolah minggu, youth, dewasa muda, Tuhan, yang beribadah juga di rumah masing-masing, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih. Saatnya juga sebentar juga kami akan akhiri ibadah kami. Teringat kami akan negara dan bangsa kami. Berkati Tuhan. Berkati para pemimpin kami untuk bisa membawa negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur dan segera mengatasi persoalan pandemi COVID dengan secepat-cepatnya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedatangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan segala berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus,
juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, dan lebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.